Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pradana dan saya dari kelas 12 MIPA 2. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai dua pembahasan ini, ada kalanya kita harus tahu apa itu demokrasi. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos, yang berarti pemerintahan rakyat. Umumnya, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Seperti pada asasnya, demokrasi yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Awal mula penggunaan sistem demokrasi ini yaitu berasal dari Yunani oleh para penduduk Athena pada tahun 508 sebelum Masehi dan dicontoh oleh bangsa Romawi kuno pada tahun 510 sebelum Masehi sampai dengan 27 sebelum Masehi. Nah, di demokrasi ada jenis-jenis demokrasi yang harus kita ketahui. Yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi perwakilan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu demokrasi, kita lanjut ke pembahasan yang utama, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin kabinet. Posisi parlemen legislatif sangat kuat untuk mempengaruhi kabinet, bahkan bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Pemerintah kemudian perlu membentuk kabinet baru secepatnya. Demokrasi liberal sebenarnya sama dengan sistem parlementer pada umumnya, namun penyebutan ini dipergunakan untuk menandai perbedaannya dengan masa demokrasi terpimpin yang terjadi setelahnya. Demokrasi ini hanya dapat berlangsung baik apabila parlemen memiliki komposisi yang seimbang dan tetap antara pendukung pemerintah dan oposisi. Komposisi pendukung dan oposisi pemerintah yang seringkali berubah akan membuat kabinet dapat dijatuhkan sewaktu-waktu. Sejarah singkat Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dalam konferensi Meja Bundar tanggal 6 sampai 15 Desember tahun 49, salah satunya adalah membentuk RIS dengan panduan UUDS tahun 1950. RIS terdiri atas 16 negara bagian dengan luas wilayahnya dan penduduk yang berbeda-beda. Sidang Parlemen dan Senat RIS pada 16 Desember 1949 menunjuk Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS, yang kemudian menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. 17 Agustus 1950, RIS kembali menjadi Republik Indonesia. Tampuk kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri sejak September 1950. Demokrasi liberal berjalan terpincang dengan adanya 7 kabinet dalam 9 tahun. Gerakan separatisme di banyak tempat dan kekacauan ekonomi nasional. Ketidakstabilan berkepanjangan ini nantinya dihentikan oleh presiden dan diganti dengan pemerintahan otoritarian. Ciri-ciri masa demokrasi liberal. Yang pertama, parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. Yang kedua, presiden dan wakil presiden bertugas sebagai kepala negara saja. Yang ketiga, penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. Keempat, sering terjadi mosi tidak percaya pada kabinet. Yang kelima, terjadi banyak gerakan ketidakpuasan karena lemah dan tidak stabilnya pemerintahan. Yang keenam, pemilu terlaksana sebagai proses demokrasi. Yang ketujuh, konstitusi menjadi landasan penting bagi negara, dilihat dari pembentukan konstituante. Nah, pada demokrasi liberal, kabinet di demokrasi liberal memiliki 7, yaitu yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet Natsir memerintah dari tanggal 6 September 1950
sampai dengan 20 Maret 1951. Hanya selama 6 bulan. Inti dari kabinet ini adalah masyumi dan berbentuk kabinet koalisi. Kabinet Natsir berfokus pada penggiatan usaha menuju keamanan negara dan konsolidasi politik. Tugas selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan angkatan perang dan meninjau kembali penyerahan Irian Barat. Namun ternyata perundingan dengan Belanda pada 4 Desember 1950 tidak menghasilkan apa-apa. Hubungan kabinet dan parlemen memanas berujung pada Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden pada 21 Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berjalan dari April 1951 sampai April 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo, Masyumi, dan Suwirjo, PNI. Koalisi dalam kabinet diharapkan bisa memunculkan kestabilan politik. Ditambah lagi satu tugas, yaitu mempercepat persiapan pemilu pertama Indonesia. Penyebab utama kejatuhan Kabinet Sukiman adalah penandatanganan Perjanjian Mutual Security Act atau MSA antara Menlu RI Ahmad Subarjo dan Dubes AS Merli Cochrane, sehingga oleh parlemen dianggap mencoreng politik luar negeri bebas aktif. Sukiman meletakkan mandatnya pada 23 Februari 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo memerintah pada April 1952 sampai Juli 1953. Wilopo yang berasal dari PNI menyusun kabinet yang berisi dari banyak partai, dengan harapan dapat memunculkan stabilitas politik. Kabinet ini dihadapkan dengan permasalahan ekonomi yang memburuk karena tidak seimbangnya ekspor-impor serta defisit anggaran negara. Kejatuhan kabinet ini diakibatkan oleh beberapa peristiwa, seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Wilopo yang diguncang oleh mosi tidak percaya dari Sarekat Tani Indonesia dan PNI Sumatera Utara terpaksa meletakkan jabatannya. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali I berjalan dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Ali Sastroamidjojo sendiri berasal dari golongan NU. Kabinet ini bertugas untuk melakukan persiapan akhir dari pemilu yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1955. Kabinet Ali I berhasil melaksanakan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada April 1955. Kabinet ini diguncang oleh konflik internal, antara lain penarikan menteri-menteri dari golongan NU dan konflik antara Menhan Iwakusuma Sumantri dengan pemimpin TNI Angkatan Darat. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap diminta oleh Wakil Presiden Hatta untuk membentuk kabinet. Kabinet ini berjalan dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Tugas utama dari kabinet ini adalah memastikan pemilu 1955 berjalan dengan baik. Terdapat 100 partai mengajukan diri untuk DPR dan 82 partai untuk konstituante, ditambah lagi 86 organisasi dan perseorangan yang ikut serta dalam pemilu. Tugas kabinet, organisasi, dan perseorangan yang ikut serta dalam tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai dengan terlaksananya pemilu yang akan membentuk kabinet baru. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Ali Sastroamidjojo kembali ditunjuk presiden untuk membentuk kabinet. Kabinet ini beranggotakan wakil-wakil dari PNI, Masyumi, dan NU. Namun tokoh-tokoh ketiga partai menolak memasukkan PKI. Kabinet ini bertugas untuk membentuk rencana 5 tahun, mempercepat otonomi daerah dan penunjukan DPRD, serta sekali lagi mengusahakan percepatan penyerahan Irian Barat. Pada masa ini, Presiden menandatangani UU Pembatalan KMB pada 3 Mei 1956. Kebijakan ini memunculkan kebingungan peralihan modal Belanda, yang berujung pada penjualan kepada kelompok Cina karena parlemen menolak nasionalisasi aset. Yang terakhir, Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal.
berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Kabinet ini memiliki tugas yang serupa, yaitu perjuangan Irian Barat, melanjutkan pembatalan KMB, dan perbaikan keadaan negara. Kabinet ini dibentuk bersamaan dengan memuncaknya pergolakan di berbagai daerah. Kabinet ini berubah karena Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden di Juli 1959 yang menandai selesainya masa demokrasi liberal. Nah, kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sumitra berpendapat bahwa kunci menumbuhkan ekonomi nasional adalah memunculkan kelas pengusaha. Gerakan Benteng 1950 sampai 1953 dijalankan untuk memberikan kredit ringan pada 700 perusahaan Indonesia, namun tidak efektif karena sering disalahgunakan. Permasalahan utama ekonomi masa ini adalah defisit anggaran negara akibat penerimaan yang kecil. Ekspor sempat meledak pada masa Perang Korea pada tahun 1950, namun kembali menurun pada tahun 1951. Jumlah uang yang beredar tidak terkontrol, dan biaya hidup yang terus meningkat juga masalah utama di masyarakat. Persentase defisit terus meningkat. Pada 1950 mencapai 20%, sedangkan pada 1960 mencapai 100%. Ekonomi pada masa ini sangat carut marut dan terus berlangsung sampai dengan tahun 1965. Yang selanjutnya, kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika merupakan lanjutan dari Konferensi Kolombo pada April 1954. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai lanjutan pertemuan antara pemimpin negara Asia Afrika untuk mengupayakan kedamaian. Konferensi ini memunculkan relasi dan kekuatan baru antar negara baru, serta membuat Indonesia memperoleh dukungan dalam merebut Irian Barat, serta persetujuan di kewarganegaraan dengan RRC. Yang kedua, pemilu. Pemilu ini adalah pertama kalinya dilaksanakan sejak Indonesia merdeka 1955. Kegiatan ini perlu dilaksanakan dalam rangka memperoleh legitimasi sebagai penyelenggara negara demokrasi. Pemilu konstituante dilaksanakan pada 15 Desember dan pemilu DPR pada 22 Desember. Hasilnya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI sebagai pemenang pilu dan menghasilkan Kabinet Ali Sastrawamidjojo II. Yang terakhir, politik luar negeri bebas aktif. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif di tengah ketegangan dunia antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sikap ini ditunjukkan dalam keikutsertaannya dalam gerakan non-blok serta memprakarsai Konferensi Asia Afrika sebagai bentuk penghimpunan kekuatan yang tidak memihak serta dapat berhubungan dengan semua negara yang menjunjung tinggi kedamaian dunia. Nah, akhir dari masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal diakhiri dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Ketika kondisi tidak membaik selama 9 tahun dan kegagalan konstituante untuk merancang pengganti UU DS di 1950, Presiden mengambil alih tampuk kekuasaan dengan membubarkan konstituante, mengembalikan konstitusi pada UUD 1945, serta membentuk MPR dan DPA. Presiden Soekarno dengan dukungan utama dari TNI dan kemudian PKI berupaya untuk menuntaskan revolusi nasional dan mewujudkan stabilitas negara dengan kekuasaan penuh di tangannya. Nah, selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin adalah salah satu sistem demokrasi yang sempat berjalan di negara Indonesia mulai tahun 1959 hingga tahun 1965. Sistem demokrasi yang dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno merupakan sistem demokrasi yang mana segala macam kebijakan atau keputusan berada di tangan pusat atau satu orang yakni pemimpin pemerintahan. Latar belakangnya dicetuskan sistem demokrasi terpimpin ini pada mulanya berangkat dari adanya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, yang mana menyebabkan ketidakstabilan negara. Penyebab lainnya adalah adanya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang terlalu sering dan menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi tersendat.
Dari sisi politik, latar belakang tercetusnya sistem demokrasi terpimpin ini adalah kegagalan konstituante dalam menyusun UUD baru guna menggantikan UUD-S 1950. Presiden Soekarno juga memiliki tujuan tersendiri yang menyebabkan mencetuskan sistem demokrasi terpimpin ini. Adapun tujuannya adalah untuk menggantikan sistem demokrasi liberal yang dianggap sudah tidak lagi stabil, serta meningkatkan kekuasaan presiden pada waktu itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, ciri-ciri demokrasi terpimpin yang pertama adalah menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi. Yang kedua adalah peran partai politik terbatas. Yang ketiga, besarnya peranan militer. Yang keempat, semakin berkembangnya paham komunis. Yang kelima, pencekalan pres. Yang keenam, sentralisasi pada pemerintahan. Dan yang terakhir, banyak peristiwa pelanggaran HAM. Nah, dampak dari demokrasi terpimpin memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah negara Indonesia terhindar dari adanya perpecahan, pertikaian, dan krisis yang tidak berkesudahan. Yang kedua, negara Indonesia dapat mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman guna menjalankan pemerintahan. Yang terakhir, adanya sistem demokrasi yang dicetuskan oleh presiden pertama kita, yaitu Soekarno, menjadi awal terbentuknya beberapa lembaga tinggi negara seperti MPRS dan DPAS. Yang kedua, dampak negatif dari demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah terdapatnya penyalahgunaan terhadap kekuasaan oleh presiden, anggota MPR, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya karena mempunyai kekuasaan yang besar. Yang kedua, pemberlakuan dua fungsi atau dwi-fungsi militer sehingga militer bisa ikut berpolitik. Era demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin memang sudah sangat lama berlalu. Tokoh-tokoh yang mengisi era tersebut pun sudah lama meninggalkan kita. Sebagai generasi penerus bangsa, sangat tidak bijak jika kita tidak mengenal salah satu peristiwa penting dalam sejarah negara kita. Nah, sebagai generasi muda, alangkah baiknya jika kita mengetahui sejarah bangsa kita. Dengan mengetahuinya, kita juga bisa mengetahui jati diri bangsa kita yang sesungguhnya. Saya, Yoga Pradana, mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.